Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, bersama saya Oding Budiman dari SDN Segitu 4. Saya Elisatia Parida dari SDN Lembang Sari. Dan saya Mulyani dari SDN Negla. Akan menampilkan demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mulyani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elis. Selamat siang, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, siang Bu Elis. Bagaimana kabarnya Bu Elis? Alhamdulillah Ibu juga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya kita harus bersyukur ya kita bisa bertemu dalam keadaan sehat seperti ini ya. Ibu akan melaksanakan coaching yang bersama Pak Oding. Iya Bu. Nanti saya akan mengamati coaching yang dilakukan bersama Pak Oding. Saya akan menilai ya coaching tersebut berdasarkan rubrik penilaian, yaitu di sana saya akan mengamati apakah coaching yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta, bagaimana Ibu mengembang kompetensi-kompetensi coaching dalam coaching tersebut, kemudian apakah prinsip-prinsip coaching ada pada coaching yang Ibu lakukan nanti bersama Pak Oding. Tapi tentunya Bu, sebelum Ibu melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu ya. Pada percakapan kali ini pertama pertanyaan yang pertama ya Bu, siap ya? Ya siap. Pada percakapan kali ini Ibu ingin saya membantu Ibu mengembangkan kompetensi coaching yang mana ya dalam proses coaching nanti. Oh iya. Ini Bu, kompetensi yang saya ingin kembangkan dalam coaching ini yaitu 1. Mendengarkan aktif, 2. Kehadiran penuh, dan 3. Pertanyaan yang berbobot. Itu yang saya ingin dikembangkan. Jadi ketiga-tiganya ya kompetensi coaching Ibu ingin Ibu kembangkan tentunya dalam coaching nanti. Nah, dari ketiga kompetensi coaching yang Ibu utarakan barusan, bagian mana yang secara spesifik ingin saya mengamatinya? Yang kompetensi yang ingin dikembangkan secara spesifik yaitu 1. Mendengarkan aktif, yang 2. Memberikan pertanyaan yang berbobot. Ada 2 berarti, mendengarkan aktif dan mengeluarkan pertanyaan, mengemukakan pertanyaan yang berbobot. Ada dari kedua kompetensi tersebut, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Yang saya ingin kembangkan dalam coaching ini yaitu ini Bu, untuk menemukan solusi ya buat si coaching tersebut, terus menemukan langkah-langkah yang akan dihadapi serta meningkatkan kemampuan coaching Bu. Jadi itu ya yang Ibu sudah memiliki penilaian terhadap diri sendiri ya. Kemudian apa harapan yang Ibu inginkan dari proses yang kita lakukan? Yang harapan yaitu saya sendiri Bu dapat meningkatkan kompetensi coaching ya. Terus yang kedua ingin menemukan solusi buat si coaching tersebut, menemukan solusi atau langkah yang akan diselesaikan untuk permasalahannya, begitu Bu. Jadi harapannya Ibu bisa menemukan solusi yang tepat untuk coaching nanti ya, melalui mungkin pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dilakukan. Nah itu Bu. Baik Ibu, untuk pertanyaan kali ini mungkin hanya itu pertanyaannya. Sekarang Ibu tentunya akan melanjutkan dengan melakukan proses coaching ya bersama Pak Oding. Silakan Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Nanti kita jumpa lagi ya. Kita bahas lagi bagaimana hasil coaching Ibu nanti. Siap Bu. Terima kasih Bu Mulyani. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak Oding. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya Pak Oding? Alhamdulillah sehat walafiat Bu. Sebaliknya Ibu bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Oding. Ini Pak Oding, Ibu
mendengar Pak Oding akan menyampaikan atau menceritakan sesuatu, katanya ya ada permasalahan atau bagaimana Pak? Ya Bu, terima kasih atas kesempatannya. Ini betul sekali Bu, saya mengalami permasalahan di kelas saya sendiri Bu. Jadi begini, saya suka bingung gitu ya, buntu gitu, merasa tidak mampu lagi gitu. Bagaimana? Jadi kan kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang kita telah sepakati bersama di kelas saya sendiri. Jadi terkadang ada anak yang suka melanggar Bu, terutama keyakinan kelas di nomor 3 kalau tidak salah, yaitu tidak boleh mengobrol ketika proses pembelajaran. Nah mereka ketika saya memberikan pembelajaran, menjelaskan kepada anak-anak, ada saja Bu itu yang melakukan pelanggaran tersebut di kelas saya sendiri. Oh iya Pak. Jadi di kelas Bapak itu masih banyak anak ya yang melanggar aturan atau keyakinan kelas tersebut gitu ya. Terus pertamanya Bapak berawal dari mana gitu bahwa tahu bahwa mereka itu melanggar gitu Pak? Oh iya, awalnya sih yaitu ketika saya melakukan pembelajaran di kelas. Jadi ketika saya menjelaskan gitu ya, ataupun proses diskusi, ada anak yang suka asik sendiri gitu, ngobrol, suka asik sendiri dengan teman sebangkunya gitu. Jadi mereka itu tidak fokus gitu terhadap apa yang saya jelaskan gitu. Oh iya Bapak. Jadi gini Pak, jadi pas sekarang coaching ini apa yang harapan Bapak gitu ya yang didapat dari percakapan ini Pak? Harapan saya ya tentunya anak-anak bisa fokus ya ketika mereka melakukan proses pembelajaran. Itu harapan saya, fokus. Jadi Bapak menginginkan anak-anak fokus ya dalam belajar begitu Pak ya. Terus dari skala gitu Pak ya. Berarti kalau fokus berarti skalanya levelnya ada di level 10 ya Pak. Nah dari di kelas Bapak gitu masuknya ke level mana gitu Pak? Ya karena ini kan tidak semuanya anak berlaku demikian, tapi itu kan mengganggu proses belajar. Ya kalau diskalakan gitu ya, kira-kira antara sampai 5 dan 6 gitu. Oh iya. Jadi ke level 10 itu masih jauh ya Pak ya, mungkin itu proses ke depannya gitu. Nah Bapak sendiri menginginkan atau harapan seperti apa ke anak tersebut gitu? Ya harapannya sih nyampe ke 10 10 karena itu kan memerlukan proses ya, tidak 10 pun tidak apa-apa ya, mungkin di angka 8 atau 7 sampai 8. Terus yang sekarang gitu Pak ya, langkah-langkah apa yang Bapak lakukan untuk membantu si anak tersebut menjadi lebih baik lagi atau fokus kembali gitu ya dalam pembelajaran tersebut? Oh iya, mungkin yang terpikir oleh saya untuk saat ini ya, rencana saya ini kan karena kan mereka ini tidak fokus ya, mau melaksanakan pembelajaran yang menarik, yang menantang, agar mereka seolah tertarik, ada motivasi dari mereka sendiri, seolah mereka itu tertarik gitu terhadap pembelajaran yang akan saya laksanakan. Jadi lebih fokus nantinya gitu ya Mas. Pembelajarannya. Jadi Bapak yang akan langkah ke depannya yaitu satu merubah ya pembelajaran yang lebih baik lagi, yaitu menjadikan si anak lebih fokus gitu ya. Terus selain itu strategi apa yang akan dilakukan oleh Bapak sendiri? Selain strategi ya mungkin di medianya mungkin ya diperbanyak gitu, diperluas kontennya gitu ya. Jadi kontennya, medianya diperbanyak lagi supaya mereka supaya tidak asik sendiri gitu, supaya tidak ngobrol sendiri. Jadi mereka fokus saja di pembelajaran gitu. Ya, berarti itu Pak sudah baik ya rencana Bapak atau strategi ke depannya, yaitu merubah atau memperbaiki media atau pembelajaran yang akan
diselesaikan di kelas gitu agar anak itu lebih fokus gitu ya. Nah, kira-kira Pak, siapa yang dapat membantu Bapak untuk melaksanakan atau menjalankan langkah-langkah atau strategi yang tadi Bapak sebutkan, media pembelajaran yang lebih baik atau metode yang lebih baik, siapa yang akan membantu Bapak gitu? Tentunya yang pertama kepala sekolah saya sendiri, saya akan berkolaborasi dengan beliau. Nah, selain kepala sekolah, tentunya rekan sejawat yang memang pernah ini melakukan pembelajaran ketika kasusnya sama gitu. Jadi mengatasi anak yang tidak fokus terhadap pembelajaran itu bagaimana. Jadi kolaborasi antara kepala sekolah dan guru. Berarti nantinya Bapak akan berkolaborasi ya dengan rekan sejawat ataupun dengan bantuan ibu kepala juga gitu ya, dukungan ibu kepala gitu, agar pembelajaran tersebut lebih efektif ya, lebih fokus si anak-anak itu belajar di kelas tersebut. Terus Pak, yang membantu rekan-rekan guru tersebut, apakah sudah ada yang lebih dari Bapak gitu pengalamannya gitu? Kalau berdasarkan pengamatan saya Bu ya, memang di sekolah saya ini sudah ada gitu yang senior gitu. Mereka sudah senior, tentunya dari pengalaman mereka bisa memberikan ya sedikit saran kepada saya untuk memberikan pembelajaran yang menarik dan membuat anak menjadi fokus terhadap pembelajaran. Berarti Ada. iya Pak, alhamdulillah ya, berarti Bapak sudah udah ada solusi atau langkah-langkah ke depan untuk melaksanakan pembelajaran lebih baik, metode dan lain sebagainya, dan ada juga Bapak akan berkolaborasi dengan ibu kepala sekolah dan Bapak kepala sekolah atau ibu Bapak kepala dengan rekan guru juga gitu Pak ya. Mudah-mudahan nanti strategi selanjutnya akan tercapai gitu ya Pak, harapan Bapak itu seperti itu mungkin ya. Terus gini Pak, kalau misalkan nanti Bapak sudah melaksanakan strategi tersebut, mungkin saya juga dapat dikasih tahu lagi gitu ya Pak ya. Iya, boleh. Ya gitu. Alhamdulillah Bapak sudah baik gitu Pak ya, langkahnya ke depannya akan dilaksanakan seperti itu. Mungkin nanti kalau misalkan Bapak sudah berhasil atau bagaimana, tolong ceritakan kembali kepada saya Pak ya. Insya Allah Bu, siap. Biar saya tidak penasaran lagi gitu Bapak menemukan solusi atau bagaimana ya. Terima kasih. Ya sama-sama Bapak. Mudah-mudahan lancar. Amin. Terus dapat dilaksanakan kembali di kelas agar anaknya lebih fokus. Ternuhun. Ya, terima kasih Bu. Ya sama-sama Pak. Berjumpa lagi Bu Mulyani, apa Ya, kabar? Belis, alhamdulillah baik Belis. Bagaimana perasaan Ibu tadi setelah melaksanakan coaching dengan Pak Odi? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Bu Elis, baik, lancar, terus Pak Odinya juga bersemangat gitu ya setelah melakukan coaching ini. Saya sih sependapat ya, tadi saya mengamati kegiatan coaching yang Ibu lakukan bersama Pak Oding ya. Bagaimana kalian berdua itu sungguh hebat ya dan bersemangat ketika melaksanakan coaching tersebut. Nah ini Bu, tapi sekarang tetap saya nih ada beberapa pertanyaan buat Ibu ya. Iya Bu. Pasca Ibu melakukan coaching bersama Pak Oding. Tadi Ibu sudah melakukan performa ya. Bagaimana Ibu menilai Ibu sendiri terhadap performa kompetensi coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Menilai sendiri setelah tadi mengcoaching Pak Oding gitu ya Bu. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, baik, terus Pak Odingnya juga bersemangat gitu ya Bu untuk melakukan coaching tadi. Terus dapat permasalahannya dapat terselesaikan gitu Bu. Yang lebih enak itu Bu. Jadi saya merasa bergembira gitu ya. Merasa bahagia. Jadi Ibu sangat bahagia dengan performa yang sudah Ibu tampilkan tadi ya. Mengapa Ibu menilai diri Ibu sedemikian? Alhamdulillah Bu, tadi saya mengcoaching Pak Oding itu sesuai dengan alur, yaitu alur kita. Jadi
saya lebih mengetahui gitu, lebih mengetahui bahwa langkah-langkah coaching itu seperti itu gitu. Jadi lancar alhamdulillah. Ibu tadi sudah menjelaskan, Ibu sangat bahagia ya dengan performa yang Ibu sudah tampilkan tadi. Nah, boleh saya menyampaikan pendapat saya, Ibu? Oh boleh Bu. Baik, Silakan. Ibu. Saya tadi sudah mengamati Ibu bersama Pak Oding saat melakukan coaching. Ternyata Ibu ketika melakukan coaching itu, Ibu sudah melakukan kompetensi yang Ibu ingin kembangkan. Yang dua itu mendengar dengan aktif, sudah kelihatan Ibu. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, sudah sesuai menurut saya dengan standar ya, bahkan lebih dari standar yang menjadi rujukan ketika saat coaching. Nah, bagaimana pendapat Ibu tentang itu? Alhamdulillah Ibu, mudah-mudahan kedepannya saya dapat meningkatkan ya Bu Iya. kompetensi coaching tersebut gitu agar lebih baik lagi untuk kedepannya. Ingin meningkatkan kembali ya Ibu. Kemudian apa rencana tindak lanjut Ibu setelah tadi melakukan coaching bersama Pak Oding? Rencana tindak lanjutnya yaitu bertemu kembali bersama Pak Oding ya, menanyakan hasil atau langkah-langkah tersebut apakah sudah dilaksanakan atau misalkan atau ada kegagalan atau bagaimana. Nanti saya bersama Pak Oding akan ada pertemuan selanjutnya begitu. Tentunya untuk merefleksi mungkin Ya, Bu. merefleksi hasil coaching yang tadi sudah diselesaikan. Karena mungkin Ibu sangat penasaran ya, Iya, penasaran apa sih hasilnya Pak Oding nanti setelah melaksanakan rencana dan strateginya ya Ibu? Iya gitu. Dari diskusi kali ini Ibu, apa yang sudah Ibu bayangkan nih, terbayang di dalam benak Ibu, akan melakukan apa Ibu nanti untuk meningkatkan lagi performa Ibu? Akan meningkatkan kompetensi coaching Bu. Jadi akan misalnya alurnya harus lebih baik, pertanyaannya harus lebih berbobot, mungkin itu Bu yang saya akan tingkatkan untuk kedepannya. Nah, saya Ibu memang ya kalau kita sudah berdiskusi itu sangat asik ya Bu ya, sehingga kita itu terbawa suasana ya, seperti apa ya, tadi ketika saya mengamati Ibu juga sama Pak Oding juga sangat hebat, bersemangat. Kemudian nih sebagai penutup, apa sih yang Ibu peroleh dari kegiatan ini atau apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan ini? Alhamdulillah Bu, setelah melakukan coaching jadi banyak pengalaman gitu ya Bu, tentang tadi percakapan dengan Pak Oding itu bahwa di kelasnya begitu, jadi kita itu bisa gitu ya, bisa membayangkan bagaimana misalkan kalau misalkan di kelas kita tersebut terjadi seperti itu, berarti kita itu sudah mempunyai strategi gitu ya Bu, yaitu harus metodenya pembelajaran yang lebih baik gitu, pembelajaran yang asik gitu kan Bu. Jadi untuk kedepannya itu Bu, seperti itu. Jadi apa ya, mengambil hal-hal yang baik dari suatu pengalaman, mungkin gitu. itu yang Ibu peroleh. Iya Bu. Ibu, kayaknya pertanyaan dari saya sebagai supervisor cukup sampai di sini. Terima kasih Ibu ya. Sama-sama Ibu. Kita sudah bekerja sama, berkolaborasi. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadikan pengalaman ini baik buat saya, baik buat Ibu, baik juga buat Pak Oding ya. Iya Ibu. Terima Kalau kasih begitu saya permisi ya Bu ya. Iya Bu, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.